Saya itu dijual, ya nggak tahu, saya kayaknya nggak sadar, waktu itu saya 17 tahun. Saya itu dijual ke mucikari. Nah, disitulah saya kenal klub malam, disitulah saya kenal kepelacuran, dijual ke mucikari pada waktu itu. Saya sempat hamil pada waktu itu ya, sempat hamil dan sempat hamil pada waktu keadaan hamil itulah saya dijual, disuruh tidur ke orang laki-laki demi menghidupi kebutuhan saya, gitu kan. Dan pada waktu itu ya saya nggak tahu kok nurut aja gitu ya. Pada waktu itu wis pokoknya namanya pikiran blank atau apa yang digini-ginikan, nurut aja. Terus pada waktu, singkat cerita, pada waktu saya itu bekerja malam saya yang kerja habis-habisan, habis gitu saya pergi melayani klien gitu, melayani seseorang, uang saya dihabiskan sama wanita lain. Lah di situ ada yang bilangin saya bahwa laki-laki itu enggak baik gitulah. Laki-laki itu enggak baik. Terus akhirnya saya pergi meninggalkan dia. Saya kenal seseorang lagi. Di situ ya memang saya enggak, di situ mengenal seorang lagi juga, seorang itu memang seorang yang apa namanya sudah beristri gitu kan. Tapi berkat Tuhan enggak sampai bertahan lama, juga saya kembalikan ke istrinya juga. Orang itu beristri. Terus akhirnya saya mengembalikan dia itu ke istrinya, saya down lagi juga. Saya down karena dia sudah punya istri, saya kembalikan dia ke istrinya, saya patah hati karena saya setiap kali berhubungan dengan dia selalu, dia bersama aku bahagia di sini, gimana istrinya ya? Saya kepikiran galau. Dia sama saya, gimana istrinya ya? Saat dia sama saya tuh kepikiran istrinya, kasihan istrinya. Jadi mau nggak mau saya lepaskan dia karena saya nggak ada kebahagiaan di situ. Saya lepaskan dia, akhirnya saya putus asa, saya down juga. Akhirnya saya malah jatuh ke narkoba, saya malah jualan juga narkoba gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya masuklah ke dalam penjara. Di dalam penjara itu saya awalnya seneng banget karena apa ya, dalam penjara pun saya juga bisa apa itu namanya merasakan kehidupan mewah dan nggak kekurangan gitu kan, bisa pakai narkoba, bisa pakai handphone, bisa ada duit di sana gitu kan, karena di dalam penjara waktu itu saya masih bisa jualan narkoba dan saya masih bisa jualan perempuan begitu kan. Terus singkat cerita pada waktu itu saya di penjara di Rutan Medaeng gitu kan. Lah di situ pada waktu itu ada namanya kebaktian Paskah, tapi sebelum ada Paskah itu saya itu waktu itu punya pacar ya, pacar biasa gitu kan. Saya punya pacar atau teman baik yang seorang Kristen gitu. Kita sama-sama ketangkep narkobanya gitu kan. Seorang Kristen, dia ngajak pendetanya untuk nginjilin saya gitu kan. Dia ngajak pendetanya nginjilin saya diajak ketemu, "Yuk ketemu pendetaku yuk." Oke 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 oke. Saya ketemu aja gitu kan. Pendeta itu nginjilin, "Jika Mbak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, Mbak akan dibebaskan dari tahanan ini, hukuman Mbak akan diperingan." Dalam hati saya ketawa. Wong saya ini itu masih seneng di sini kok, ngapain apa keluar cepet-cepet, pikir saya begitu. Habis gitu pulang saya dikasih sangu sama pendeta. Pulang-pulang kembali ke sel, uangnya tak belikan sabu-sabu gitu kan. Demikian sampai berulang-ulang berkali-kali pendeta itu datengin. Terus akhirnya suatu saat saya masih belum kenal terima Tuhan Yesus, tapi uangnya pendeta saya terima gitu kan. Akhirnya Mbak ngomong begini, "Wes Mbak, nek sampean gak percaya Tuhan Yesus, ingat, suatu saat nek sampean ada masalah, berbeban berat, butuh pertolongan, minta pertolongan pada siapa-siapa, nggak ada jawaban, minta tolong pakai dua agama. Tuhan yang mana yang menjawab doanya Mbak, yaitu Tuhan yang benar yang harus Mbak ikutin." Habis gitu ya dia ngomong begitu, dalam hati saya yang nggak nyantol sebetulnya waktu itu. Singkat cerita, waktu itu sudah selesai. Nah, kebetulan di dalam sebelum sebelum awal masuk penjara itu kan saya waktu itu kan awalnya pernah dimasukkan ke dalam blok penampungan istilahnya itu. Nah, dalam blok penampungan di situ saya juga sempat ada orang Kristen gitu. Ada orang Kristen kan saya injilin secara untuk supaya jadi mualaf gitu kan. Saya ajarin ngaji sedikit-sedikit meskipun saya nggak banyak gitu kan. Saya ngomong tentang Islam. Oh, Islam adalah agama yang sempurna. Kalau kamu masuk gini begitu kan ya. Terus akhirnya ya mereka ya pada waktu itu nggak baik tapi kayak sok suci gitu kan. Memang dulu saya memang
apa ya, kalau ada temen yang mau masuk Kristen gitu kan, rasanya itu mencibir. Ih, amit-amit naudzubillah min dzalik, sak nakal-nakalku ojo sampai aku ini apa namanya, murtad gitu kan. Intinya seperti itu. Pokoknya ada temen yang masuk Kristen, saya langsung bilang seperti itu. Terus singkat cerita, kemudian saya dimasukkan di blok F. Di blok F itu, Pak, sebentar mohon izin anak saya sebentar. Iya, sebentar ya teman-teman ya. Kita lagi ini. Mohon maaf Pak, anak Iya, saya nggak apa-apa. Mbak Ningrum bisa dengar ya? Iya, bisa dengar Pak. Terus ya. Habis gitu, ya saya lanjutkan Pak ya, mohon maaf. Ya. Terus gitu saya dipindah di blok F ya. Di blok F itu teman-temannya nggak fanatik, baik-baik juga karena banyak yang Kristen di situ. Dia Kristen, Tuhan Yesus baik. Terus bilang, oh pacar kamu Kristen, kamu ikut Kristen aja. Nanti kamu menikah Kristen itu enak loh. Kamu nggak akan diselingkuin. Kalau soalnya nikah Kristen itu hanya satu aja, nggak mungkin dipoligami gitu karena nggak boleh gitu kan. Sempet hati ya nggak goyang nggak gimana ya, cuma dengar-dengar gitu aja. Terus ada temen ngajak, ini Paskahan, ayo kita ke Paskah gitu kan, di penjara. Terus habis itu saya ngikut aja. Saya ngikut aja ke Paskah, datang ke apa tuh namanya, ke gerejanya Rutan situ kan. Saya datang ke situ, saya masuk gitu kan. Wow, saya enggak tahu itu kenapa itu. Begitu saya masuk, enggak tahu entah mengapa gimana kok saya ini menangis terus. Ya namanya sedih bukan, ya namanya bahagia itu ya enggak tahu. Saya itu dalam hati sampai heran sendiri. Dia sampai heran sendiri loh. Saya ini nangis apa? Saya ini nangis kenapa? Waduh, saya malu sampean. Malunya itu gini, loh kamu kok nangis kenapa? Dalam hati, kalau ada orang yang tanya, saya nangis kenapa ya? Oh, wis tak jawab, inget rumah aja lah, inget kampung. Padahal juga enggak tahu itu kenapa nangis terus dari awal sampai akhir ibadah selesai. Saya nangis terus di situ. Habis gitu ibadah selesai, saya kembali ke sel, sudah. Saya pun juga sholat, meskipun saya pakai narkoba, saya pun tetap sholat, dan seperti nggak ada apa-apa. Pun akhirnya saya kepingin bertahan tinggal di Rutan supaya saya nggak di layar ke Malang. Saya mencoba diskusi dengan adminnya situ, saya nggak bisa. Ternyata saya harus dikirim di Malang ke penjara khusus wanita. Saya akhirnya ikut di penjara wanita. Nah, di dalam penjara wanita inilah saya ingin betul-betul bertobat. Saya ingin hidup saya itu baru. Saya tapi mencarinya secara muslim gitu kan. Saya di situ diri, nggak narkoba, nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya mulai sembahyang tekun, sembahyang tahajud, bahkan saya sampai sempat puasa Senin Kamis kepingin bertobat. Tapi apa yang terjadi? Saya pengen bertobat. Kalau dulu ya, dulu saya memang kepingin bertobat itu pastilah semenjak saya dulu ya masih kerja malam, saya kepingin berhenti narkoba. Saya kepingin itu dengan kekuatan saya mentok 3 bulan, habis gitu kumat lagi, mentok 3 bulan, habis gitu kumat lagi, narkoba lagi. Habis gitu saya di Malang betul-betul ingin bertobat. Saya mempunyai kesempatan di sini, nggak ada narkoba, nggak ada apa-apa, wes jadi nggak mungkin lah saya bisa narkoba, nggak mungkin lah saya bisa melakukan kejahatan. Ternyata apa? Yang datang malah kejahatan baru yang belum pernah saya lakukan sama sekali. Yaitu hampir saya jatuh cinta sama perempuan. Bahaya enggak? Itu sudah memalukan enggak? Saya sudah berzina, saya sudah begini begitu. Tapi seandainya ditambahin dosa lesbi, gimana perasaan orang tua saya? Nah, ceritanya itu begini. Di waktu saya putuskan untuk cari Tuhan, cari Allah dengan sungguh-sungguh, saya ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada wanita cantik yang ngomong cinta ke saya. Cina ya, ceweknya Cina cantik gitu kan. Ngomong cinta ke saya. Secara akal pikiran saya tahu, waduh, secara manusia cinta kepada perempuan itu enggak baik lah. Gimana Tuhan tolong aku, ya Allah tolong aku, kok aku cinta sama perempuan. Gimana nasib eyangku, gimana nasib orang tuaku, budeku, kalau aku pulang-pulang gandeng perempuan. Enggak, Tuhan, itu mengerikan. Tapi apa yang terjadi? Saya tambah cinta sama orang itu.
Akhirnya saya buat berdoa, saya sampai sholat tahajud, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari dosa ini. Apa yang terjadi? Dosa itu makin mendalam. Malah saya termimpi-mimpi anak itu. Terus akhirnya anak itu kan nggak tak jawab cintanya. Akhirnya dia pergi bersama cari lain. Rasanya hati ini cemburu. Saya ini nggak pernah secemburu itu. Saya pacaran dulu nggak pernah ada cemburu seperti ini gitu kan. Ini cemburunya itu memang bener lain gitu. Rasanya kok nggak rela gitu loh. Tapi pikiran ini sadar, hati ini nggak terima. Ini bentrok gitu kan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Sampai pada suatu saat saya nggak kuat. Saya betul-betul nggak kuat. Saya pengen lepas dari dosa itu. Bayangkan saya di situ, saya pikir tempat paling aman ya. Sudah nggak boleh ngerokok di sini, nggak bisa masukkan rokok, nggak ada narkoba. Saya pikir saya di situ bisa hidup suci. Saya di situ saya pikir bisa cari Tuhan, sembahyang dengan Allah, dengan apa bermadu kasih dengan Allah, hidupku saya berubah. Ternyata enggak, dosa lesbian tidak pernah saya bayangkan dan enggak ada bibitnya dari saya. Tuhan izinkan menyerang saya. Dan di situ pun saya istilahnya apa tuh namanya terus akhirnya kan saya semakin tekun ya, diserang penyakit mau lesbi itu saya semakin tekun cari Allah ya, saya semakin tekun sembahyang, sholat tahajud. Nah di situ saya pakai ruko, saya sembahyang, tiba-tiba di saat saya sembahyang itu perkataan pendeta itu nancep di pikiran saya. Nancepnya itu begini, jika kamu dalam masalah berat, berbeban berat, doa pakai dua Tuhan. Tuhan yang mana yang menjawab doamu, ya itu yang kamu harus ikuti. Langsung mancep di sini tuh inget gitu kan. Terus akhirnya saya dalam keingetan saya langsung bilang gini, mungkin doa saya itu terdengar keras atau gimana, saya nggak sadar di luar kendali saya. Saya doa begini dalam pakai ruku itu dalam keadaan peralatan sholat lengkap ya. Tuhan pencipta hidup, saya nggak bilang Tuhan Yesus waktu itu. Pokoknya Tuhan yang membuat hidup, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menjadikan bumi dan langit, Tuhan yang menciptakan isinya. Tolong aku saat ini Tuhan, selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, sampai nangis-nangis gitu. Selamatkan aku dari dosa ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Siapapun Tuhan itu, siapapun Tuhan itu, tolong aku Tuhan. Akhirnya ada teman saya yang Katolik itu ngasih saya tulisan kecil yang bergambar. Gambarnya itu gambar Tuhan Yesus ngangkat anak yang sedang jahat, orang yang sedang jatuh ke jurang gitu. Lalu ada tulisannya, jika kamu berbeban berat, jika kamu jatuh dalam jurang yang paling dalam, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Melihat kata-kata itu, rasanya hati langsung aja saya iman. Iya, aku percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkanku. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi saya saat itu juga. Akhirnya saya malam bisa tidur tenang, saya bisa istirahat dengan damai sejahtera. Akhirnya puji Tuhan, saya dibebaskan dari lesbi. Itu mujizat pertama. Kenapa saya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, karena Dia adalah penjawab doa. Dia mendengarkan doa saya. Waktu saya mengimani Tuhan Yesus adalah selamat saya, terjadi damai sejahtera melingkupi saya. Harapan baru. Dulu saya orangnya nggak ada pengharapan. Paling-paling mati masuk neraka. Itu sudah tertanam di pikiran dan hati saya. Karena apa? Yang saya lakukan semuanya itu cita-cita aja dulu, gumpulannya pembunuh bayaran, gumpulannya mafia-mafia begitu istilahnya kan, begitu kan, preman-preman begitu. Wis pasti mati masuk neraka gitu kan, nggak ada jaminan masuk surga. Tapi puji Tuhan, mulai saat itu saya mendapat pengharapan baru. Tidak tahu pengharapan baru apa. Saya mengalami hari-hari di penjara, rasanya sukacita, damai sejahtera. Saya mencari Tuhan waktu itu hanya dibantu teman-teman, tapi saya nggak boleh pergi ke gereja ya. Dibantu teman-teman, kalau teman-teman pergi, ada kan waktu di blog di sel itu ada 3 orang yang Kristen, yang lainnya Muslim. Itu kalau pulang dari gereja itu ngasih firman saya. Terus akhirnya saya itu baca firman dari Kejadian ke apa, terus saya dikasih kitab kecil itu Perjanjian Baru, saya baca, ada yang ngasih Alkitab, pokoknya saya baca itu ternyata bekal bagi saya, firman itu lah yang menjadi bekal saya. Terus akhirnya pada waktu itu sukacita, terus akhirnya lama-kelamaan itu ada ketua premannya di situ yang dengar saya masuk Kristen gitu kan. Saya didatengin. Dek, apa Bu, dengar-dengar sampean sudah masuk Kristen ya? Dalam hati diet. Secara manusia takut mengakui. Tetapi